Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat bergabung kembali di Android Study Jams yang diadakan oleh Google Developer Student Clubs UIN Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Nur Fadila Satra, lead DSC UIN Alauddin Makassar dan yang akan menjadi moderator untuk Android Study Jam sesi kali ini. Siang ini kita akan mengadakan bagian ke-6 dari Android Study Jam. Kita akan membahas mengenai arsitektur komponens yang akan dibawakan oleh Muhammad Fadil Muhaimin, yang juga merupakan core team dan mentor Android di DSC UIN Alauddin Makassar. Sekedar mengingatkan, Android Study Jam ini terbagi menjadi 10 bagian yang insya Allah akan kita adakan setiap Sabtu dan Minggu selama 3 minggu, mulai tanggal 18 April sampai 2 Mei 2021. Ini rencana jadwal dan topik materi yang akan kita pelajari selama 3 minggu ke depan ini. Jadi setiap hari akan ada 2 sesi yang diselingi break selama 1 jam. Dan untuk teman-teman, untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman diharapkan mengikuti minimal 6 sesi live Google Meet. Sekedar recap, di sesi kelima tadi kita sudah bahas mengenai activity dan fragment life cycles, bagaimana menggunakan logging untuk membantu mendebak dan tracking status aplikasi, dan bagaimana menangani situasi life cycle yang kompleks. Selanjutnya, pada sesi ke-6 ini kita akan mempelajari mengenai arsitektur komponen seperti view model dan live data. Bagaimana cara data binding menggunakan view model dan live data, dan live data transformations. Setelah sesi materi akan dilanjut dengan Q&A session. Teman-teman yang melatihan atau praktek langsung di rumah bisa langsung kunjungi link ini g.co/android/studyjams, terus klik start course pada prior programming experience. Terus akan ada tampilan Android Kotlin Fundamental Course. Di situ ada total 2 units dan 10 pathways yang direpresentasikan oleh setiap page. Nah, teman-teman klik explore pada unit 2 itu. Untuk latihan sesi kali ini kita akan mengerjakan pathway ke-6 yaitu arsitektur components. Jadi klik explore pada pathway 6. Ini contoh tampilan pathway 6. Pathway ini berisi beberapa code labs mengenai arsitektur components dan di akhir nanti itu ada kuis. Untuk mendapatkan batch pathway ini teman-teman harus menyelesaikan semua code lab dan kuisnya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya mungkin langsung saya serahkan ke Muhammad Fadil untuk mulai materinya. Kak, makasih Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke workshop yang diselenggarakan oleh DSC UIN Alauddin Makassar. Oke, saya presentasikan dulu. Oke, baik. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arsitektur komponen, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama itu view model, kemudian live data dan live data observer, data binding with view model dan live data, kemudian transformasi dari live data yang sudah dibuat. Nah, kita masuk saja. Jadi, bagi yang baru datang, cara kerja untuk pertemuan kali ini itu sama seperti sebelumnya, itu kita sama-sama bersentuhan langsung dengan study jam-nya. Jadi, nanti kita sama-sama mengerjakan bagian-bagian yang ada dari course ini. Oke, baik, kita mulai saja. Dan oke, kita mulai dari awal dulu. Oke, jadi
pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari arsitektur komponen, yaitu view model. Di mana view model ini adalah bagaimana kita menempatkan dan mengalokasikan data yang berkaitan dengan user interface. Di mana pada yang bagian ini kita akan mempelajari tentang life cycle view model dan view model factory. Jadi ada 3 bagian yang kita akan kerjakan. Oke, mungkin itu dulu. Jadi nanti kita akan menggunakan view model pada aplikasi, kemudian kita akan menyimpan data apabila ada konfigurasi yang berubah. Kemudian kita juga menggunakan view model factory untuk menginisiasi dari view model object dari apabila ada konstruktor parameter yang terdapat pada kelas view modelnya. Kita langsung aja ke overview. Jadi teman-teman saya harapkan sudah mendownload aplikasinya, yaitu Guess the Word Start. Guess the Word. Jadi aplikasi ini aplikasi tebak kata, di mana pemainnya akan menebak kata-katanya. Kemudian ketika menekan skip itu pada nanti akan berkurang 1 nilainya. Kemudian end game itu berakhir dan gadget itu next kata. Itu intro tentang aplikasinya. Aplikasinya itu seperti ini. Oke. Kemudian ini explore the start code. Jadi kode-kodenya ini tentang di bagian sini tentang kode-kodenya. Kalau ini saya rasa kalau mengikuti pertemuan selanjutnya pasti mengerti bagian mana saja bagian-bagian kodenya. Jadi mungkin sambil melihat juga kode di sini bisa dipelajari masing-masing tentang logiknya. Di sini kita akan fokus kepada bagaimana penggunaan view model pada. Oh ya, di sini saya akan hapus saja nanti ini. Karena saya sebelumnya udah buat sebenarnya. Tapi kita akan hapus nanti di sini. Kita hapus saja ini. Kayaknya. Kita lihat aja semuanya. View model vector juga kita hapus aja dulu. Oke. Jadi kita akan pertama task 4 itu find problem in the startup. Jadi kita akan mencari kira-kira problem apa yang terjadi. Nah, di sini pertama isunya itu the startup doesn't save and restart the app state during configuration change. Jadi kalau teman-teman coba itu ketika misalnya ada dari portal landscape itu datanya tidak tersave. Jadi state-nya itu belum ada. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari tentang bagaimana caranya save state itu dengan menggunakan metode bundle dengan mengoverride metode save instance state. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan view model. Kenapa pakai view model? Pertama kita perkenalan dulu sebenarnya view model. View model itu apa? Jadi view model ini kalau kita bayangkan itu dia akan menghandle semua bagian data yang akan ditampilkan kepada UI. Jadi ibaratnya seperti ini. UI controller itu bisa berupa activity dan fragment. UI controller ini akan mengontrol semua berkaitan dengan UI, misalnya binding data, inflating layout, kemudian ada metode on-click listener. Itu semuanya itu di UI controller, baik itu activity maupun fragment. Kemudian kemudian untuk datanya, biasanya kan kalau tanpa view model biasanya kan kita juga misalnya untuk tampilkan datanya skor, biasanya kan juga di satu file. Nah, ini kita pisahkan di view model. Jadi semua tentang logic dan data itu kita taruh di view model. Jadi di sini don't
output decision-making logic, such as logic that determines the text to display. Jadi kalau misalnya teks, jadi misalnya ada teks view-nya itu kita simpan ke ke fragment atau activity, tetapi data yang ditampilkan itu di view model, seperti itu. Jadi view model holds data to be displayed in the fragment or activity associated with the view model. Jadi memegang data yang akan ditampilkan di dalam fragment dan activity. Jadi bayangkan yang seperti itu aja. Seperti ini. Jadi UI controller itu mengambil data dari view model. Jadi gambaran itu seperti ini. Jadi kita next dulu. Nah, teksnya create the game view model. Oke, saya sudah bikin di sini. Tapi kayaknya kita hapus aja dulu. Kita hapus supaya lebih dari awal lagi. Oke, udah. Pertama, karena ini view model termasuk dalam library, jadi kita seperti biasa kita harus implementasi di dependency di build Gradle. Dan di sini saya sudah terapkan life cycle di sini. Kemudian oke, sudah. Kemudian override on clear and logging. Oke, jadi kita coba dulu override metode ini on clear and aduh taruh lagi tarik mohon maaf ya. Oke, udah kita close dulu, sadar dulu. Oke. Di sini pasti error karena saya sudah hapus game view modelnya. Jadi kita ulang semuanya dulu. Oke. Ini kita skip, hapus dulu. Oke. Wah, oke, hapus saya dulu. Komen aja dulu. Oke. Jadi pertama kita coba ini. Kita coba on clear dulu. Kita override on clear atau sebenarnya bisa Ctrl O juga. On clear. Oh, sorry. Di sini kita bikin kelas game view model. Kita bikin kelas namanya game view model. Nah, kita bikin kelas game view model. Kemudian di sini kita akan mempelajari gimana sebenarnya behavior dari view model. Kelas game view model, kita extend view model. Oke. Nah, dari sini kita Ctrl O dan di sini on clear. On clear ini maksudnya view modelnya life cycle-nya udah berakhir. Oke. Dan kita akan kasih log sini. Ini salah, sorry. Ini behavior-nya. Kita Ctrl Alt Enter. Oke, sudah. Jadi di sini kita akan menginisiasi cara pemanggilan view model itu sebenarnya ada beberapa cara selain yang akan saya tampilkan. Di dokumentasi juga ada. Tapi di sini saya akan cuman pakai yang ada ditunjukkan di sini. Pertama, kita buat game fragmentnya dulu. Game fragmentnya. Kemudian private let init var view model. Di sini sudah ada tersedia game view model, data redaksi, oke. Kemudian kita inisiasi view modelnya. Jadi ini kita copy saja langsung supaya nggak lama. Oke, udah.
Jadi kemudian kita langsung tes aja di loket. Ini errornya apa? Import, berarti ada import yang game view model. Game view model, oke. Udah. Sekarang kita tes di HP. Jadi kita di sini akan mempelajari gimana kira-kira behavior-nya dari view model. Tunggu, saya nyalakan HP dulu. Oke. Sekarang ini kayaknya ada error nanti. Saya hapus beberapa. Nah, ini harusnya di sini belum dipanggil ini. Ini nanti kita panggil karena kita sudah hapus tadi view modelnya. Ini kayaknya. Tapi kita tunggu aja selesai prosesnya. Nah, sebelum nanti tampil, sambil menunggu ini aplikasinya tampil, selesai di build runningnya. Sebagai gambaran itu kenapa view model itu dia salah satu aman, karena seperti ini. Misalnya kalau kita ada perubahan dari orientasi dari landscape ke portrait, itu dia tetap mengkeep datanya, karena behaviornya di sini dia ketika kita on start kembali, dia itu tidak mengulang kembali, dia tidak mengulang inisiasi kembali, tapi dia mengambil view model yang sudah ada, yang sebelumnya, data yang sudah ada sebelumnya. Kecuali memang activity-nya udah di destroy, itu baru datanya udah nggak ada lagi. Jadi kita kayaknya agak lama ini. Mohon maaf, tunggu. Jadi seperti ini. Mungkin ini gambarannya. Ini fragment instance dan ada view model. Jadi dia ketika ada perubahan konfigurasi, mereka langsung mengambil datanya di sini kembali. Datanya tidak berkoneksi langsung dengan perubahannya. Jadi view model ini tetap bisa menjaga state data yang ada. Apabila kita melihat dari seperti ini. Kayaknya agak lama ya. Oke. Kamu juga. Ini aplikasinya sebelum saya ubah. Kita play. Nah, di sini kita lihat game view model dibuat. Misalnya gadit end game. Tapi kalau kita oke. Sekarang proses install, launching activity. Oke. Nah, di sini bisa dilihat dia mengambil dia di sini dipanggil ketika kita misalnya datang ke home dan kita kembali lagi, coba, atau kita resentasnya aja. Kali ini di destroy ya. Boleh kita destroy, coba kita guess the word. Atau paling gampangnya kita ubah orientasi aja. Orientasi. Nah, di sini dia tidak memulai dari awal. Dia cuma memanggil view model providernya. Dia tidak start dari awal. Dia tidak memanggil ini. Dia tidak memanggil mana ini? Game view model. Dia tidak ke destroy. Dia tidak ke destroy pada saat adanya perubahan data. Karena kenapa? Kecuali kita
kecuali kita di sini kita betul-betul clear di sini, baru dia akan destroy. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya perbedaannya ketika kita menggunakan view model di bagian ini. Jadi ini dia baru diinisiasi, kemudian di destroy ketika on-clear-nya bekerja ketika memang betul-betul activity itu berakhir atau fragmentnya. Oh ya, kita lanjut aja dulu. Misalnya gini, populate the game view model. Jadi kita akan coba menyimpan data yang akan disampaikan ke layar. Seperti saya jelaskan tadi, itu game fragment mengambil data dari game view model. Jadi game view model ini akan menyimpan data score, list dari kata dan katanya. Mungkin yang baru download aplikasi projectnya, di sini ada score dan word dan lain-lain. Tapi saya sudah hapus. Oke. Ketika di sini, ketika teman-teman coba aplikasinya sebelum diubah, kalau di portrait dan landscape itu pasti terhapus datanya, karena akan kembali lagi ke on create dari awal. Karena sedangkan kalau view model, kalau ada konfigurasi yang berubah, mereka langsung mengambil dari view modelnya. Jadi view model tidak terganggu dengan adanya konfigurasi perubahan dari konfigurasinya. Nah, jadi pertama, move data fields and data processing to view model. Jadi pertama kita akan memindahkan data kata, score dan word listnya itu ke dalam view model. Copy, onscape, and core method. Jadi pada akhirnya nanti bentuk seperti ini. Jadi kita bikin variabel word dan score-nya itu di view model. Sebelumnya sebenarnya di sini ada di sini, tapi saya sudah hapus. Jadi kita pindahkan ke view model. Jadi kata-kata dan score-nya dan word list-nya itu kita pindahkan ke view model, semua yang berhubungan dengan data. Kemudian kita bikin inisiasi init sebagai yang dipanggil pertama kali. Kemudian kita siapkan dulu datanya, data word list-nya dengan menggunakan mutable list. Oke. Nah, di initiation-nya kita panggil method reset list dan next word. Ini semuanya metode yang sebelumnya berada di game fragment, tapi sudah dipindahkan. Oke, reset list. Kemudian next word itu di sini. Kita pindahin aja semuanya di sini. Kita pindahin semua di sini. Oke, kita copy aja. Penjelasannya, kata-katanya. Penjelasannya ini on skip, jadi skornya minus-minus. Jadi skornya akan berkurang, ini bertambah. Jadi semuanya perubahan tentang data itu di sini. Semua tentang pengolahan data itu kita di sini. Tapi data ini akan dipanggil oleh game fragment. Nanti akan dipanggil di sini. Makanya di sini kita inisiasi view model. Seperti itu. Kemudian game fragment kita copy dulu. Ini kayaknya sudah semua. Oh ya, binding ya. Kita akan menggunakan binding juga. Jadi view model sudah, game view model. Kemudian binding sudah, kemudian view model sudah diinisiasi, sudah dibikin objeknya. Kemudian nah ini. Ini aja. Oke, sudah bisa. Ada bisa. Nah, sedikit
Oke, lanjut. Kemudian di sini ada kita menggunakan binding ya. Jadi setiap pemanggilan dari view-nya itu kita pakai binding.correct button, binding.skip button, dan itu sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjut aja. Jadi kita pertama button on click-nya itu kita copy aja di sini langsung. Nanti kelihatannya di sini. Di sini kita hapus, sebenarnya yang dihapus karena semua ini akan dihandle oleh view model. Oke. Nah, ini akan error pasti. Makanya karena kenapa? Score dan export itu udah nggak ada, tapi kita pindahkan ke game view model. Ini score plus score minus dan export. Jadi caranya adalah kita hapus dulu. Kemudian kita view model, kita panggil view modelnya, panggil method onSkip. Udah. Baru kita update word text. Dan update word dan update score. Oke. Udah. Sama seperti tadi, tapi kita supaya waktunya nggak ada, kita copy aja langsung. Di persis sama seperti tadi. Jadi misalnya skip kan poinnya akan berkurang 1, jadi dia akan memanggil dari metode yang sudah kita buat di view model. Karena seperti saya jelaskan tadi, view model itu dia akan menghandle semua data yang akan ditampilkan pada UI, sedangkan UI-nya akan dihandle oleh activity ataupun fragmentnya. Nah, di sini onSkip, mereka akan mengambil ini. OnSkip-nya itu apa? Jadi score minus. Jadi semuanya ini datanya akan di-save di bagian view model. Oke, udah. Kemudian ini Word. Kenapa ini salah? Karena Word ini juga sudah kita pindahkan ke view model. Maka di sini pakai view model .word. Oke. Di sini juga kita pakai view model score string. Oke. Udah semua mungkin. Yap. Kemudian di update score text, update word text ini next word view model. Oke. Ini kita hapus aja dulu ya. Oke, udah semua. Terus kita coba aplikasinya. Kita coba aplikasinya. Nah, di sini in game view model inside the next word method remove the calls update word text, seperti yang saya lakukan tadi. Di sini saya hapus karena dia dipanggil di game fragment. Kenapa? Karena update score ini dan update word ini dia fungsinya cuman menampilkan dari binding. Jadi dia di sini tugasnya mengambil data dari view model dan kemudian menempatkannya ke layoutnya. Karena kita menggunakan data binding. Oke. Udah, coba kita tekan play. Got it. Oke. Misalnya kita melakukan perubahan rotasi. Nah, datanya tetap stable. Karena kenapa? Seperti yang ada di atas tadi, view model itu dia tidak berkaitan langsung dengan perubahan yang terjadi pada konfigurasi HP. Jadi ketika kita lihat di sini di lognya, pertama memanggil view model provider, kemudian ini baru menginisiasi. Selanjutnya ketika ada perubahan dari konfigurasinya, dia tinggal memanggil kembali yang sudah ada view model provider. Jadi dia tidak seperti lifecycle activity kemarin itu on create dari awal lagi. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi itu kelebihan dari view model. Salah satu kelebihan dari view model.
Dan juga codingannya lebih rapih karena antara logic dan tampilan itu dibedakan. Nah, jadi sekarang semua datanya kita sudah simpan di ViewModel. Sekarang kita lanjut ke implement Click Listener. Oke. Di game kemudian di sini perintahnya itu in game fragment add a method called on endgame. Oke. Jadi kita di game fragment kita bikin metode yang namanya on endgame. Private on endgame Kemudian dalamnya ini kita di dalam on create view-nya kita akan membinding lagi, mengikat endgame button yang sudah kita install. Jadi sebelumnya di layoutnya sudah memang ada bindingnya, sudah ada layoutnya yang sudah dibikin. Jadi kita tinggal copy saja. Ini akan langsung ke sini, langsung ke bagian ini. Udah. Di on endgame ini, kemudian kita tambahkan dulu metode ini, game finish. Karena di dalam metode ini kita akan menyimpan lagi metode game finish yang menandakan game itu sudah selesai. Kita tambahkan. Nah, oh ya, ini kita pakai game frame direction. Jadi di sini game finish itu sebenarnya fungsinya itu kita berpindah fragment dari game fragment ke score fragment. Jadi di sini kita bikin variable action yang isinya game fragment direction dari action game to score. Jadi ini seperti pertemuan sebelum kemarin nih. Jadi di sini action.score dia menyimpan variable action ini action ini di navigasi, di main navigation kalau mungkin lupa, di sini ada dia pakai argumen integer namanya score. Makanya di sini kita kasih action.score itu nilainya kita kasih viewModel.score. Jadi dia melempar data menggunakan argumen. Dan di sini nav fragment seperti biasa, nav controller navigate ke action. Udah. Kemudian udah. Jadi kita run app sekali lagi. Oke. Tunggu sebentar. 4 menit. Oke. Jadi kita coba play. Edit, kita skip. Poinnya berkurang kalau endgame. Nah, ini skornya. Jadi skornya kita kirim menggunakan argumen. Oke, udah. Kita berikutnya. Here's a ViewModel factory. Oke, ViewModel factory. ViewModel factory itu misalnya kita ingin ada istilahnya factory method pattern. Jadi factory method pattern itu bagaimana cara itu factory method untuk membuat objek yang akan mereturn instant dari kelas yang sama dari ViewModelnya. Misalnya gini, misalnya ini score ViewModel, saya mau kasih parameter di sini. Maka untuk menghandle itunya kita pakai score ViewModel factory. Sebenarnya ini di sini sudah di bagian bawah ini ada notes-nya bahwa tidak necessary untuk menggunakan ViewModel factory. Tapi mungkin pada kesempatan tertentu akan dibutuhkan ketika kita menginginkan data pada saat ViewModel itu diinisiasi. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita ViewModel factory ini digunakan ketika kita ingin betul-betul mengambil data ketika ViewModel itu diinisiasi. Oke. Kita coba. Kita akan implementasi ini di score ViewModel. Jadi di score ini di
bagian skor, kita new class, kita kasih nama skor model. Oke. Extend, kita kasih tentang skor. Oke, kita extend view model. Oke, ini langsung copy aja. Jadi skor ini akan menyimpan nilainya. Kita lognya kita enter. Jadi sebelumnya skor fragment ini kita ambil dari di sini argumen. Sebenarnya ini salah satu cara juga sih, bisa langsung dari sini. Tapi bisa juga menggunakan view model karena kita sekarang menerapkan konsep view model. Coba kita komentar dulu ini. Oke, pelan-pelan. Kemudian kita buat kelas lagi, yaitu factory-nya. Oke. Kita extend, sport. View model provider. Nah, di sini kita harus implementasi. Oh, sorry. View model provider. Dia view model provider factory. Oke. Sini kita harus implement membernya. Oke. Nah, di sini kita seleksi dulu apakah asennya itu dari skor view model. Ketika iya, maka akan mereturn final score-nya. Maka ini final score ini akan masuk ke dalam view modelnya. Jadi kita coba copy. Intinya itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini cuma passing data dari skor view model factory ke skor view model. Dan di sini kita kasih throw ketika argumennya ada argumen yang tidak diharapkan, maka kita kasih throw di sini. Illegal argument exception. Oke, udah. Kemudian di score fragment kita ingin membuat variable score view model. Ini kita copy langsung aja score view model, score fragment. Terus ini kita uncomment. Oke, udah. Kemudian ini tadi kita inisiasi dulu score view model factory-nya yang sudah dibuat. Jadi score model factor ini kita akan isi dengan skor yang dikirim melalui argumen tadi. Maka di sini score fragment args argumen dari skor yang telah dikirim dari game fragment. Kemudian kita inisiasi lagi view modelnya. Jadi view model itu berisi view model providernya, kemudian berisi dalamnya kita isi view model factor karena di sini kita lihat dia parafnya itu factory yang keduanya. Oke. Get score view model. Oke, udah. Kemudian kita binding ini. Bindingnya itu makanya bindingnya itu di sini kita nanti ini sebenarnya binding yang saya bikin sendiri. Nanti ada perbandingan antara cara ini dan nanti saya juga bikin langsung caranya. Jadi di sini dia caranya adalah dia ambil view model score to string untuk nampilin score teksnya. Tapi saya juga bikin di sini dia ambil langsung dari sini, dari argumennya tanpa harus dari view model factory. Salah satu caranya. Nah, jadi kita coba. Ini kan pakai view model factory dan lain-lain. Kita coba dulu. Terminate app.
Oke. Launch activity, oke. Oke. Nah, ini play. Oke, soalnya ini end game. Nah, skornya udah. Nah, ini cara tadi. Sebenarnya bisa langsung sih, misalnya karena kan yang kita ambil dari para intinya kan kita tampilin yang kita ambil dari argumen yang sudah dikirim. Ini caranya, salah satu caranya juga. Teksnya itu kita tampilin ini, tapi ini nggak pakai view model. Namun ini kan cuman sebatas proses yang sederhana. Nanti ada mungkin banyak pengiriman data yang berat yang memang membutuhkan view model vektor dan view model. Oke. Jadi kita next saja. Oh ya, udah selesai di sini sepertinya. Nah, sekarang kita masuk ke live data dan live data observer. Nah, jadi kita masuk lagi, kita akan bersentuhan lagi dengan observer. Sebenarnya observer itu apa? Observer itu gimana ya? Jelasannya itu gini, mereka akan observe, jadi misalnya ada kondisi tertentu, ketika kondisi itu memenuhi, mereka langsung tahu. Jadi dia istilahnya mengamati terus kondisi tertentu. Ketika kondisi itu didapat, dia langsung tangkap tanpa kita program manual seperti live data lah. Coba kita langsung aja. Coba. Oke. Dan nomor satu lagi. Jadi sebelumnya ini introduction-nya. Kita sudah pakai view model sebetulnya. Dan sekarang kita akan mempelajari live data. Kemudian bagaimana live data itu disimpan ke dalam view model. Kemudian live data ini ada juga namanya mutable live data. Kemudian bagaimana caranya mengenkapsulasi live data menggunakan backing property dan mengkomunikasikan antara UI controller dan corresponding dalam view model. Oke. Jadi fitur yang akan dibuat adalah implement the play again button. Jadi nanti ada play again button. Oke. Jadi intinya di sini kita hanya mengubah ke live data karena sebelumnya kita menggunakan data yang tradisional atau yang biasa. Di sini kita pakai integer manual, bukan pakai live data. Jadi kita berikutnya overview, mungkin sudah mengerti semua ya. Overview-nya bagaimana? Sama seperti sebelumnya aplikasinya. Kita mulai. Pertama, add live data to the game view model. Oke. Live data is observable. Jadi ini live data itu observable. Jadi ketika ada objek yang berubah, misalnya data yang berubah, mereka langsung live data itu langsung akan merubahnya secara otomatis karena live data itu bersifat observable. Kemudian live data itu menyimpan data dan bisa dipakai oleh berbagai jenis data. Kemudian life cycle aware, jadi ketika kita attach ke observer live data, jadi dia akan berasosiasi dengan life cycle owner-nya. Jadi intinya setiap ada perubahan, live data itu selalu mengikuti perubahan itu. Kemudian kita akan mengubah yang tadinya game view model ini, yang tadinya word itu kita kasih string, kemudian score itu integer, kita gantikan jadi live data. Nah, di sini kita pakai mutable live data. Kenapa? Mutable live data seperti itu, mutable itu bisa berubah. Jadi mutable live data itu adalah live data yang bisa berubah. Datanya nilainya yang bisa berubah. Mutable live data itu generic class, jadi kita harus specify the type of data. Jadi ini berupa generic, ada tanda ininya. Jadi kita harus mengspesifikasikan apa kira-kira tipenya. Oke, kita coba langsung copy terus paste. Nah, ini kita alter dulu. Oke, udah. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan yang biasa, kita lihat di ini aja, di initiation. Biasanya itu langsung berubah kan? Karena dia cara untuk kita berikan datanya itu pakai dot value. Biasanya kan word sama dengan apa gitu, atau score sama dengan 0. Ini tidak, score dot value sama dengan 0, word dot value. Jadi kita pakai dot value. Oke, di initiation. Oke. Jadi kita harus inisiasi dulu juga datanya.
Kemudian update the live data object reference. Jadi di sini on skip pasti sudah error. Karena di sini kita pakai built-in function di sini. Biasanya memang seperti itu. Jadi kita score value. Nah, sudah tidak error lagi. Karena memang harus ada ini value-nya. Itu perbedaannya dengan yang biasa, dengan tidak non live data. Kemudian score.value minus 1. Jadi kita menggunakan built-in function yang sudah ada dari live datanya. Score.value. Kita kasih null, not null, supaya aman gitu. Supaya kalau ada data yang kemudian minus 1. Jadi caranya seperti ini. Sama seperti yang korek juga. Kita langsung aja copy. Oke, udah. Nah, di in-game view model, inside the next word method change the word reference to word.value, betul. Jadi game view model word in game view model change word. Nah, ini wordnya. Wordnya ini kita ganti jadi word.value. Oke, udah. Kemudian in game fragment inside of method change reference view model.word to view model.word.value. Oke. Jadi semuanya kita ganti jadi .value. Pasti ini. View model.score.value. Oh, bukan. Action.score. Action score gimana? Value. Di sini ya nanti ada null, jadi kita kasih jadi ini intinya kita kasih null, kita kasih null safety juga. Jadi kalau null dia akan mengisi nilai 0. Ini sebenarnya di sini. Oke. Kemudian yang kita ubah juga itu viewModel.word itu value. Oke. Kayaknya udah ada lagi. Oke, udah nggak ada. Jadi ini game change reference method score model score value. Oke, score. Sekarang. Oke. Jadi semua yang ada view modelnya kita ganti view model.score karena kita udah ganti jadi live data. Live data ciri khasnya itu. Kemudian kita coba runnya. Ini sebenarnya sama hasilnya bakalan sama seperti tadi. Tapi bedanya kita menggunakan live data. Perbedaannya nanti pasti akan kelihatan pada saat beberapa aplikasi yang memang dinamisnya tinggi. Jadi perubahan datanya itu langsung. Jadi akan sangat baik menggunakan live data ini. Oke, kita tunggu. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, got it, skip, dan endgame. Oke, udah. Oke, sudah. Kemudian kita attach observer to the live data object. Nah, kita kemudian membuat observer ke objek live datanya. Nih, ada lagi catatan di sini. Why use view lifecycle owner? Fragment views get destroyed when a user navigates away from the fragment, even though the fragment itself is not destroyed. This essentially creates two life cycle. The life cycle of the fragment and the life cycle of the fragment view. Oke. Jadi intinya di sini kita harus setup observer di uncreate view dan pass view life cycle owner ke observer. Karena kenapa? Views fragment itu akan masuk ke destroy ketika dia menavigasi ke jauh dari fragmentnya atau fragment lain. Itu istilahnya. Meskipun di sini fragmentnya itu nggak di-destroy, jadi bisa saja. Kita harus menggunakan ini observer di sini. Oke, pertama kita copy dulu sini. Kita copy langsung aja sini. Ini game fragment inside concrete view. Game fragment, kita ke game fragment. Inside the on create view, di dalam create view, oke. Kita ke di dalam. Kita akan observe ini skornya. Oke, observe. Jadi kita harus import lagi jadi yang lantar. Nah,
I take an observer object to left data object to the current score. View model score use the observer method and put the code after initialization after view model. Oke. Pakai lambda ya, pakai lambda expression. Kemudian kita akan resolve the reference to observer. Jadi import Android. Oke, di sini pasti akan tadi sudah kita lakukan alt enter. Jadi akan terimport observernya. Ini import Android X .lifecycle .observer. Kemudian view models kita akan kasih di sini. Banding score text score.string. Di banding score text. Jadi banding Oke. Kemudian setting up live data observation relationship. Jadi kita observe lagi di sini. Jadi kata dan skornya kita pakai observe. Sorry salah. Oke. Udah. Jadi harusnya kita tidak perlu lagi metode update score text dan update word text. Kenapa? Ini kan dia nge-trigger ketika di skip itu akan update terus update word dan update score. Tapi sekarang kita sudah pakai observe. Jadi observe-nya ini akan melihat apakah ada perubahan data secara otomatis. Jadi itu kelebihan dari observe yang seperti ini. Metode seperti ini pakai observer juga mengobserve. Jadi setiap ada perubahan dari teks ataupun score, dia langsung mengubahnya dan langsung memberikan ke bindingnya juga. Jadi kita hapus ini. Kita hapus update score text dan update word text. Oke. Dan aplikasinya. Jadi terjadi efisiensi kode kembali lagi. Lanjut. Harusnya ini benar sih. Harusnya. Oke. Tunggu. Oke, kita terminate. Oke. Kita install. Oke, udah. Play. Nah, setiap ada perubahan data kita klik get atau skip, tetap dia kurangi tanpa harus metode yang tadi, metode yang sebelumnya. Atau kita komen aja supaya lebih jelas apa yang kita ubah. Nah, tanpa perlu ada metode yang ini. Tanpa perlu ada metode update word text dan update score text karena sudah digantikan menggunakan observer. Kemudian enkapsulasi live data. Nah, jadi di sini sebenarnya data di mutable live data itu bisa berubah. Nah, tapi di dalam view model, di dalam view model memang harusnya itu data bisa berubah karena memang perubahan data itu harus terjadi di view model. Tapi data di live data ini kita bisa merubah di sini datanya di bagian game fragment. Padahal itu kan sebenarnya nggak boleh karena di sini hanya fokus kepada UI related. Jadi kita hanya menampilkan data dari view modelnya. Jadi makanya kita harus mengenkapsulasi live datanya. Jadi di sini kita akan menggunakan dua. Jadi sini misalnya gini. Di sini kita lihat di sini. Jadi ada dua variabel setiap pembentukan. Ada yang mutable, ada yang immutable. Immutable-nya nih live data. Jadi mutable ini akan digunakan di dalam view model. Karena setiap ada perubahan menggunakan ini. Tetapi untuk game fragmentnya akan menggunakan variable score. Makanya di sini di private. Jadi hanya bisa digunakan pada view model. Sedangkan ini bisa digunakan di kelas manapun. Jadi ini public, ada public dan ada private. Jadi kita coba, kita hapus yang di bagian score dulu. Jadi sebelumnya ini kita ganti jadi seperti ini. Kita enter lagi. Oke. Import.
Kemudian supaya datanya ini bisa diambil, kita menggunakan get. Jadi kita mengambil get ini, jadi istilahnya skor ini mengambil data dari variabel ini mengambil data dari variabel private dari mutable live data di sini. Intinya seperti itu. Oke. Sama halnya dengan skor. Jadi skor itu juga kita ubah. Jadi kita juga inisiasi kembali di init score.value. Jadi di sini kita kasih underscore. Underscore ini penanda yang mana public, yang mana public, yang mana private, yang mana private. Jadi yang tidak pakai underscore itu artinya dia public dan ini private, khusus untuk di GFG model. Makanya di sini pasti error semua. On-skip juga error. Saya kasih underscore supaya penanda bahwa ini betul-betul yang bisa dipakai, yang mutable dan private. Oke. Jadi semuanya di sini udah dikasih. Kemudian rename word object. Oke, sekarang yang word lagi. Setelah score kita ubah lagi yang word. Oke, hapus dulu ini. Oke. Dan initnya juga harus diubah di inisiasinya. Wordnya tambahkan saja underscore. Kemudian di bagian bawah juga pasti ada error ya seperti ini. Jadi ini menandakan ini hanya bisa diubah di dalam ViewModel. Oke, jadi sekarang kita sudah enkapsulasi datanya. Kenapa di game fragment itu tidak diubah? Karena game fragment itu sudah benar, dia mengambil dari word text. Sedangkan word text itu salah. Oke. Dia sudah mengambil dari word ini. Sedangkan word ini merupakan live data yang tidak bisa diubah. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan data dalam fragment maupun activity. Itu mungkin inti materi dari sini. Tas 6, enkapsulasi live datanya. Kita coba dulu aja. Kita coba building lagi. Ini harusnya cepat karena cuma ya terminate. Harusnya berjalan sesuai biasa. Karena kita hanya melakukan perubahan enkapsulasi pada datanya. Oke, kita play. Oke, udah. Jadi masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian kita pakai observer pattern. Jadi observer pattern itu merupakan software design pattern yang spesifik untuk mengkomunikasikan antara objek. Jadi kita langsung aja. Misalnya use live data to detect of game finish event. Jadi kita pakai live data untuk menandakan apakah gamenya itu sudah selesai. Gamenya selesai itu berdasarkan nanti ada ketika list dalam kata-katanya itu sudah habis. Jadi di sini kita pakai boolean, menggunakan live data juga dan pakai enkapsulasi juga. Jadi kita game model, kembali lagi ke game model, kita tambahkan ini event game finish. Oke. Kemudian kita kasih on game finish. Kita kasih fungsi lagi. Oke. Jadi ketika finish, maka nilainya akan berubah jadi true. Oke. Jadi next word, ketika word listnya empty, maka ini kan sebelumnya ini infinity karena bakalan meremove indexnya. Jadi kita ganti dengan on game finish. Jadi dia akan menandakan bahwa game itu telah berakhir. Jadi kita set nilainya sebagai false di sini. Oke. Ketika udah, oke, kita kasih else lagi di sini. Else. Oke. Game fragment yang set kreatifnya. Oke, kita harus mengobserv lagi. Kita harus mengobserv karena ini yang akan mengobserv gamesnya. Kita akan mengobserv
variabel event game finish-nya. Kita langsung copy aja, langsung. Bagusnya dengan komentarnya sih. Oke. Ke game fragment. Game fragment kita pasti langsung aja. Jadi ketika has finish true, maka akan memanggil ini game finish. Oke. Game finish-nya nih. Game finish itu juga akan memanggil game finish. Oke. Jadi itu dia. Nanti akan muncul toast dan langsung ke score fragment. Seperti itu. Kemudian run your app, play the game, and go through all the words. Oke. Jadi ketika listnya itu udah habis, mungkin saya di sini akan menghapus sebagian listnya ya, karena agak banyak. Oke, cukup banyak. Kita hapus sebagian. Oke. Jadi kita run. Jadi yang kita harapkan di sini ketika katanya udah habis sampai bubble itu langsung ke score karena dia pakai observe. Oke. Ini aplikasinya udah jalan. Coba. Oh. Dia langsung mana ya? Nah, kita coba dulu. Sini mungkin ada kesalahan sedikit. Oke, di sini else remove add what is empty, what is. Oh, sorry. Jadi di sini saya kasih tanda seru. Bukan tidak sama dengan, tapi kita hapus yang tidak sama dengannya. Karena kalau ini maka pasti ke else nanti. Oke, kita ulangi. Jadi di sini hilangkan tanda serunya, hilangkan nolnya. Oke, kita ulangi. Kita play. Nah, harusnya setelah bubble. Oh, kembali lagi. Oh, ya. Oh, jadi dia ini shuffle. Oh iya, sorry. Jadi dia shuffle. Intinya berapa list? Intinya ini berapa list? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Ada 8. Ketika udah 8, skornya itu pasti berhenti. Karena ini cuma ada 8 list. Dan ini kenapa nggak berhenti di bubble? Karena ternyata ini pakai shuffle. Jadi dia mengacak listnya. Oke. Terus kita ke game finish lagi. Kita ke metode game finish. Kita akan ini kita komen dulu. Nah, di sini. Run your app, play the game and go through all the words. Ketika gamenya berhenti, memang dia akan muncul toast. Nah, tetapi ketika kita merotasikan device-nya di device-nya, toast-nya akan muncul kembali. Nah, karena ini adalah bug. Karena toast harusnya tampil sekali saja setelah gamenya berhenti. Ketika gamenya berhenti. Tapi di sini setiap fragmennya dibuat ulang, itu dia toast-nya muncul terus. Mungkin kita bisa lihat ya di sini, langsung aja sini. Di sini. Oke, kita play. Nah, game has just finished. Ketika kita ke sini enggak? Oh iya, oke. Jadi di sini kita komen aja. Makanya di sini kita harus mereset game finish event-nya. Makanya di sini kita harus membuat on game finish complete. Event game finish itu kita kasih true aja, kita kasih false aja. Oke. Tapi ini terusnya sudah nggak ada. Jadi intinya problemnya terfix di sini.
Tapi kita ikutin aja lagi. Jadi ini ada reset the game finish event. Jadi di sini sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan toss yang akibat adanya rotasi layar. Tapi kayaknya kita sudah kayaknya di sini kita udah nggak ada. Udah fix nih. Tapi kita coba aja. Jadi pertama kita kasih ini metode ini di ViewModel. Oke. Print complete false. Kemudian game fragmentnya, game finishnya kita kasih ini ViewModel. Kita panggil ini di game finish. Oke, game complete. Jadi semuanya nanti akan berlaku seperti ini. Oke, kita kasih gini aja. Kita langsung komen aja. Langsung kita kopas langsung semua. Oke. Kita controller. Fragment. Oke. Luas. Udah, oke. Oke, kita coba lagi. Coba run Gradle bit running. Jadi dia kita sudah ada 7, tinggal 2 lagi. Kita terminate. Oke. Ya udah. Coba play lagi. Oke, udah. Otomatis pindah. Berikutnya. Nah, ini udah. Oke. Add live data to score ViewModel. Jadi sekarang score ViewModel yang kita kasih live data. Sama seperti tadi, kita copy saja langsung. Itu yang percepat waktu. Titik skornya kita ganti, jadi kita yang enkapsulasi juga. Oke, import, kemudian alt enter lagi import, di alt enter ya, alternatif enter harusnya. Kemudian initiation kita kasih initnya. Oke, value dan final score. Kemudian kita di fragmentnya, kita ada yang error aja, oh ya, oke. ViewModel load score-nya kita kasih software. Nyala enter lagi. Oke. Jadi di sini kita hapus ini karena di dalamnya setiap observe. Jadi ketika dia mau observe skornya, ketika ada perubahan, perubahannya itu disimpan di sini score pakai lambda expression. Kemudian di sini skornya ini binding dan score text itu akan berisi new skornya. Jadi ketika ada perubahan data itu akan dilakukan. Jadi kita sebenarnya run ini sama aja sebelumnya. Pada akhirnya hasilnya sama pada umumnya karena ini cuma mengganti menjadi live data. Nah, kita akan play again button. Pertama, di sini kita disuruh untuk started code for app includes play again button, tapi buttonnya di hide. Jadi kita ke source score fragment. Tunggu, kita terminate dulu ini. Kita lihat aja dulu hasilnya yang tadi. Apakah masih normal aplikasinya atau error? Kita play. Oke. Sudah selesai. Nah, kita ke score fragment. Katanya di sini ada layout button finish tapi di hide. Nah, ini play again. Visibility ini gone, kita ubah menjadi visible. Oke. Jadi udah kelihatan ini. Play again. Kemudian score view adalah live data object. Oh, oke.
kita pakai lagi live data object, pakai boolean lagi di score view model. Oke. Ini untuk ketika kita menekan event play again. Jadi ada dua kondisi di sini. True false ya pasti. Nah, kita bikin di sini kita disuruh bikin untuk dua fungsi. Ada on play again dan on play again complete. Oke. Ada true dan false. Ini score fragment. Oke, kita tambahkan observernya seperti biasa. Nah, ketika kita menekan tombol itu tadi, jadi dia akan mengobserv event play again lagi. Oke. Nah, coba. Ini ada. Oke. Nah, ketika jadi misalnya seperti tadi ya, misalnya ada kasus seperti ini. VNF controllernya ada beberapa import. Jadi coba-coba aja. Misalnya saya tadi pilih ini salah ternyata karena ada metode yang kurang. Jadi kita Ctrl Z importnya. Jadi importnya terhapus. Kita enter lagi. Kita cari mungkin ini. Oke, sudah benar. Jadi seperti itu. Jadi coba-coba aja. Misalnya memang ada beberapa nama-nama yang sama, tapi di directory berbeda. Sudah fungsinya berbeda sebenarnya. Metode yang berbeda, tapi sama namanya. Jadi kita cari-cari aja yang mana kira-kira benar. Oke. Kemudian misalnya ini play again, ketika statusnya play again atau true, observernya ini ketika true ininya, maka akan navigate ke score flag ke restart. Action restart itu ke di sini. Di navigation. Jadi dia restart ke score, dia kembali lagi ke game destination. Jadi dari score ini kita kembali ke game destination. Di sini kelihatan arah panahnya. Nah, setelah itu di sini dia set nilainya menjadi on play again complete. View model on play again complete. Jadi di sini udah false nilainya. Supaya setelah itu supaya nggak kembali lagi. Jadi ini nilainya false. Oke, udah. Kemudian import unrest navigation fragment final controller. Oke, udah di play again, nggak di ya. Score fragment. Oke, udah. Oke, kemudian in score fragment inside concrete view. Oke, add listener. Jadi kita akan kasih listener. Ketika kita menekan play again button binding set on listener, maka akan memanggil ini on play again. On play again akan set true. Jadi ini seperti nanti. Ketika kita menekan tombol ini play again button, dia akan memanggil method on play again. Di mana method on play again ini akan men-set event play again itu kepada true. Nah, observer di dalam score fragment ini, ketika dia mengobserv nilainya true, maka akan pergi ke ke action restart tadi, kembali ke game fragmentnya tadi. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kita coba. Kita coba lagi. Oke deh. Oke. Kita coba lagi. Oke. Berminat. Nah, kita coba play. Gak ada. Oke. Nah, ketika kita begini, maka nanti itu akan true. Nah, kembali lagi. Oke, udah berhasil. Jadi sekarang udah berhasil lagi. Sekarang kita pindah ke data binding with model and live data. Di sini udah lumayan.
Jadi arsitektur komponennya udah masuk ke XML nanti. Jadi kita panggil view modelnya di dalam XML. Oke. Oke, ambil kode lab. Ada overview sama saja seperti sebelumnya. Tapi di sini kita akan mengimprove-nya dengan mengintegrasikan data binding dengan live data. Jadi kita akan menyimpulkan lagi kodenya lah istilahnya gitu. Jadi langsung aja. Oke. Jadi di sini views yang kita definisikan di XML itu sebenarnya bisa berkomunikasi langsung. Jadi current app-nya itu yang sekarang kita itu yang ada aplikasinya itu UI controller itu mengambil data dari views, mengambil views-nya. Kemudian UI controller ini akan live data ini akan nempelkan datanya yang dari UI controller. Jadi UI controller ini sebagai penghubung antara views di XML dan live datanya. Ini seperti itu. Nah, misalnya guided button itu didefinisikan di XML. Kemudian guided button itu kita set di game fragment. Kemudian game fragment ini memanggil data untuk mengambil corresponding click-nya dari game view model. Jadi triggernya itu diambil dari game view model. Jadi UI controller ini sebagai jembatan antara view XML dan view model. Nah, tetapi di sini arsitekturnya kita pakai XML-nya itu sebagai langsung kita tempel di XML-nya datanya. Nggak perlu perantara. Jadi ini views, makanya di sini views langsung view model langsung menempel ke dalam view. Nggak perlu pakai UI control. Jadi semakin jarak efisiensinya semakin tinggi. Kayak gitu. Kita langsung coba aja. Makanya gini, tapi ada sedikit perombakan ya. Ada sedikit perombakan. Kita close out aja dulu semua ini. Ada lumayan sedikit perombakan di bagian XML-nya. Misalnya kita ke game fragment. Di parent-nya kita akan menambahkan parent satu lagi. Oh, udah tertambah. Jadi di sini udah ada layout ya. Kemudian oh ya, karena pakai data binding ya. Nah, di layout ini sebelum kita kasih view, kita harus kasih dulu data. Namanya data. Nah, data. Dalam data ini kita kasih variabel. Jadi kita mendeklarasikan variabel di dalam data. Nah, ini misalnya game view model. Oke. Kita akan merujuk di sini kemana data ini akan mengambil. Jadi type-nya di sini kita tujukan ke directory game. Kita rujukan ke directory game view model. Jadi kita kasih example Android screen game view model. Jadi intinya di sini game view model ini sebagai penghubung, ini variabel penghubung. Jadi ini bisa mengakses semua variabel yang ada di dalam game view model karena ini langsung terhubung dengan game view model. Jadi nggak perlu lagi ada perantara dari UI controllernya. Kemudian, nah dari sini, misalnya ini ada view kan, misalnya ada view. Jadi kita bagaimana caranya untuk menempelkan datanya itu? Ini kan udah kita buat variabelnya game view model. Jadi di sini kita harus nambahin satu lagi, yaitu di sini binding.gameViewModel. Supaya apa? Tunggu, saya coba dulu. Kita copy dulu ke game fragment. Di sini kita tempel di sini aja. Nah, ini game view model. Kita kontrol dan klik, kita akan merujuk ke variabel ini. Jadi istilahnya ini sebagai pengganti dari UI controllernya yang akan merujuk kepada game view model. Jadi, kita klik dan ini akan berisi view model. Ketika kita tidak melakukan ini, tidak akan ada reaksi apapun karena tidak ada isinya. Jadi ini akan menyimpan view model. Tetapi kalau tidak, jadi tidak akan menyimpan dari view model. Jadi gitu. Tujuannya itu sebenarnya.
sebagai penghubung. Jadi ini pengganti dari semuanya. Okay. Use listener binding for event handling. Okay. Jadi misalnya gini, kita akan skip button. Ada skip button kan. Nah, sebelumnya kan kalau kita skip button itu kita manual. Misalnya ini, on skip, si model on skip. Ini dipanggilnya di mana? Nah, ketika kita skip button, set on click listener-nya ini kan memanggil on skip. Tapi ini sebenarnya bisa dihapus. Ini bisa dipindahkan ke game fragment. Jadi caranya adalah kita ke skip button. Mana skip buttonnya? Skip button ini, skip button. Kita kasih on click di sini. Jadi method on click di sini tadi, method on click di sini, set on click listener, kita ganti ke sini. Jadi kita Android, kita ini on click. Nah, on click. Ini caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Oke. Nah, ketika kita menuju ke sini, maka akan ke sini. Jadi sama saja tadi sebenarnya, sama saja prinsipnya. Ini kan memanggil on skip. Ini on skip, dia panggil lagi viewModel.onSkip. Ini tidak. Cara lama kan begini. Cara lama kan kita di sini ada set on click listener. Kita deklarasikan dulu set on click listener-nya. Set on click listener ini memanggil method on skip. Kemudian method on skip ini memanggil lagi method on skip yang berada di viewModel. Jadi cukup banyak proses yang terlibat. Tapi kita mengkat proses itu. Jadi game fragment ini langsung memanggil on skip dari viewModel. Jadi ini on click, jadi langsung memanggil dari viewModel. Jadi ada beberapa tahap yang di skip. Ada beberapa data yang kita hilangkan untuk lebih efisien. Kemudian correct button juga. Mana correct button? Correct button kita juga ganti. Jadi ini game fragment kita sebenarnya bisa kita hapus, tapi jangan langsung. Kita komen aja dulu. Oke, yang penting ini nggak bakalan berfungsi. Kemudian kita ini on correct. Oke, nanti ini ke on correct pada akhirnya. Jadi ini kita lihat, ini langsung menuju ke viewModel on correct. Jadi tidak perlu lagi ke fragment. Seperti itu. Jadi ada beberapa proses yang sebenarnya di-cut dari proses ini. Jadi ini juga game fragment ini kita tinggal komentar aja. Jadi sini nggak perlu lagi ada di UI controller. Jadi betul-betul kita meng-cut proses perantara. Jadi ini tanpa perantara. Kemudian game viewModel, end game button. Sekarang end game button lagi kita kasih. End game button kita kasih lagi on click. Jadi ini code to remove. Jadi ada beberapa kode yang sudah bisa di remove. Tapi saya komentar aja. Enggak. Ini kita remove, kita komentar. Ini juga on skip, on correct pasti sudah tidak dipakai lagi. Dan on end game juga sudah pasti tidak dipakai lagi. Karena sudah langsung dia jadi ini dia tanpa perantara game fragment, dia langsung merujuk ke game viewModelnya. Kemudian add data binding for score viewModel. Nah, kita ke score fragment lagi. Kan tadi sudah game fragment, sekarang ke score fragment di XML-nya. Nah, kita bikin seperti biasa, kita inisiasikan data lagi, variable data terus variabel namanya score viewModel, kemudian the example Android score viewModel. Jadi dia akan merujuk ke score viewModel. Sama seperti tadi. Terus kita kasih di sini. Kita kasih plugin-nya itu kita langsung merujuk ke score viewModel. Plugin
Ini plugin kita kasih on flag di sini. Dan jangan lupa supaya ini saya kadang juga biasa lupa inisiasi view modelnya di sini. Oke, tunggu. Skor fragmentnya. Jadi di sini play gun button ini sebenarnya bisa nanti di komen, tapi kita coba dulu. Kita binding. Kita di sini binding, kemudian skor view model. Skor view model itu akan merujuk ke sini tadi yang sudah variable deklarasikan. Kemudian kita akan berisi view model. Oke, sudah. Jadi ini kita hapus saja nih sudah. Kita hapus play again button. Kita komen, jangan hapus. Oke, udah. Nih, code to remove. On your app, the app show works before, but now the button views communicate directly. Oke, coba kita coba lagi aplikasinya. Tunggu ya. Maaf, lama. Oh. Tunggu. Terminate. Oke, sudah. Complete listener. Oke, kita coba. Nah, troubleshooting. Nah, makanya di sini ada materi troubleshooting data binding error message. Kita lihat apa HDL. Nah, di sini. Lihat. Oh, di sini light any property view model has not been initiated. Oh, oke. Jadi di sini salah. Ini harusnya kita inisiasi dulu sebelum kita panggil. Nah, salahnya tadi di sini kita panggil view model, tapi view model belum terinisiasi. Karena kita pakai let init. Oke, kita ulang lagi aja. Jadi kesalahan copy. Salah penempatan. Tapi itu seninya. Nah, udah. Oke, udah bisa. Oh, sekarang lagi. Nah, ini lagi. Ini property has no business sama. Mungkin ya. Oke, sorry, salah lagi. Nah, di sini sebenarnya harusnya setelah ini. Oke, kita hapus saja. Jadi ya, ini cuma ketelitian diperlukan. Jadi harusnya ini view model ini harusnya setelah ini. Jadi ya oke, kita run aja lagi. Coba lagi. Apa error? Ini juga sekaligus coba. Apa error itu? Dari sininya. Oke, kita coba lagi play. Gadit. Oke, sudah jadi lagi. Oke. Kemudian selanjutnya task 5, add live data to data binding. Sekarang kita konekkan live datanya ke data binding. Jadi tadi kan itu kita panggil method. Sekarang kita panggil kita ambil datanya. Jadi langsung aja kita ke game fragment lagi. Ini deh. Ke text view, mana text view? Kita vortex, mana vortex? Nah, ini vortex. Nah, di sini kan biasa kita di sini kasih tuna quote apa gitu. Kita ganti semuanya. Ya, vortex. Teksnya ini kita ganti.
Iya, itu dari kainan. Dari kainan. Lagi. Under text. Oke. Kita tempel di sini. Jadi teksnya ini akan mengambil reference dari Word yang ada di ViewModel. Jadi sekali lagi tanpa perantara game fragment, tapi langsung ke ViewModel. Dia langsung mengambil data, mengorek data dari game fragment, dari game ViewModel. Jadi nggak pakai perantara lagi. Jadi, notice that you don't have to use word value. Instead, you can use the actual live data object. Oke. Jadi nggak perlu pakai value di sini. The live data object display the current value of the word. Jadi di sini live data objeknya itu akan menampilkan data terakhir, data terbaru. Dan apabila datanya nol di sini, maka akan menampilkan string kosong. Jadi sini ada no safety lah. Kemudian in the game fragment on create view after listening game model set the fragment view as a life cycle owner binding variable. Oke. Oh ya, jadi kita kasih di sini binding dot life cycle owner itu kita kasih gantikan. Kita ganti di sini game fragment. Game model di bawahnya aja langsung. Jadi nggak perlu observe lagi di sini, nggak pakai perlu observe lagi. Di sini kita bisa hapus. Karena kenapa? Ini kan sebenarnya di observe dari ViewModel.word, sedangkan kita sudah tempel di sini di XML-nya. Kita sudah langsung. Jadi nggak perlu lagi game fragment, sudah langsung dari XML-nya. Kemudian step 2, add score live data to the score fragment. Oke. Sekarang kita ke score fragment. Score text. Kita score text. Ini teksnya kita ubah lagi. Jadi biasanya ketika kita sudah implementasi arsitektur semacam ini, itu nggak ada lagi layoutnya itu bakal kosong karena biasanya kan kita kasih teks di sini teks contoh, teks dummy 40. Tapi karena kita ini nggak boleh, kita mau pakai panggil langsung dari ViewModelnya, jadi terhapus. Pasti nanti ini kosong. Jadi biasanya saya kasih dummy dulu, ketika udah berhasil baru kasih menggunakan metode ini. Karena kadang juga kita perlu melihat, nah, di sini langsung nggak ada nilainya. Di sini nilainya langsung hilang. Karena mereka langsung merujuk ke ViewModel. Oke, setelah itu sama seperti tadi, specify the fragment view as the lifecycle owner. Jadi lifecycle owner-nya itu kita deklarasikan lagi. Score fragment adalah udah. Remove observer. Kita remove observer ini. Bisa atau kita main aja. Add string formatting with data binding. Nah, ini kita menambahkan string format ke with data binding. Karena tadi kan misalnya ada format tertentu gitu atau tanda kutip atau apa, kita bisa tambahkan di data binding. Caranya itu kita ke folder string, kemudian kita kasih gini aja, langsung copy aja. Jadi pakai persen gitu. Ini sebenarnya XML gitu. Kita kasih ini. Jadi ini akan tampil tanda kutip. Jadi S ini akan itu nanti menggantikan kata-katanya nanti. Sini current score juga ini deh. Jadi, oke. Jadi in game fragment kita ke game fragment. Update the text attribute of the text. Oke. Nah kita kasih ubah jadi ini. Jadi kan sebelumnya ini game view model.word. Tapi kita kasih dulu add string, kita kasih add string ini supaya formatnya. Jadi ini formatnya akan membungkus datanya. Jadi kita kasih langsung aja ini. Caranya seperti ini. Kita kasih langsung aja
Ini string quote format itu mengambil data langsung dari folder stringnya. Yang kita tadi buat barusan. Oke. Jadi ketika kita klik ini, langsung akan merujuk ke string. Oke. Udah itu string format. Oke, udah. Kemudian Cortex ini kan Cortex. Kemudian ke game fragment. Sekarang kita ke score fragment. Cortex-nya tadi aneh. Kita ganti ke ada yang formatnya. Jadi ini contoh kalau misalnya mau pakai formatting. Kita ganti. Oke. Oh, salah. Skor kita kasih ganti aja langsung. Ini kita paste. Ini skor view model. Kayak ini ada salah di sini. Kita harus ini skor view model. Skor view model. Oke. Sudah. Oke. Oke, skor teks. Oke, udah. Jadi kita bisa menghapus skornya di sini. Kita menghapus kita ke game fragment class, kemudian skor. Skornya mana? Ini kita bisa komen saja, karena sudah langsung di data bindingnya. Kita coba, harusnya ini berjalan seperti tadi, tapi bedanya ini kita langsung nggak pakai. Kita nggak pakai activity atau fragment atau langsung ke view modelnya. Oke, tunggu. Per menit. Oke, udah muncul. Ini harusnya bekerja seperti itu bagaimana sih? Oh, di sini skornya masih belum berubah. Oke. Oh, berarti di dalam game fragment itu ada masih belum kita ubah di bagian skor. Bagian skor 92. Oke, bagian skor teks. Oh iya ya, berarti di sini kita kasih di sini. Kita kasih ini. Oke, udah betul. Harusnya udah betul di sini. Kita lanjut. Tadi ini nggak muncul karena kita belum tempel di sini. Yang kemarin kita ya di 10, 15. Iya. Siang tadi. Oke. Nah, lanjut. Nah, udah ada current score-nya. Oke. Udah jadi. Jadi sudah, tapi ini udah. Selanjutnya yang terakhir. Live data transformation. Jadi ini transformasi dari live data, misalnya kita mau mapping data itu ini adalah contoh dari situ. Ini singkat aja sebenarnya. Jadi misalnya gini, skip button, misalnya di sini ada beberapa hal sih. Misalnya kita mau kasih timer di sini nanti, dan timernya itu nanti kita pastinya pakai mapping data. Dan itu kita harus menggunakan transformasi. Kita melakukan transformasi data di sini intinya. Oke. Nah gini. Pertama bikin companion object.
komponen objek di game view model. Oke, kita hapus semua dulu ini. Baik sekali di sini. Close all. Kita ke game view model. Game view model. Terus kita nih udah. Jadi ini ada countdown time 1 second dan itu maksudnya udah selesai intervalnya, dan juga intervalnya 1 second dan time-nya. Waktunya berapa lama? Jadi 60 detik kalau nggak salah. Oke. Kemudian kita buat lagi data view modelnya dengan menggunakan metode encapsulasi seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Table of data dan lab data. Kemudian ini kita buat di sini private file timer. Private timer konten. Oke. Sini kita bikin kayak timer. Oke, coba. Kita coba dulu di sini. Inside the init block, initialize the start and initialize dan end start the timer. Oke, kita coba inside the init. Oke, kita coba. Oke, udah. Kita udah initialize. Kemudian implement ontick. Oke, ontick. Onticknya itu kita pakai current value. Jadi kita di sini kita pakai second. Ubah dari milih second. Oke. Dan on finish kita kasih done ketika finish. Ketika countdown timernya udah finish. Logika ini cukup sederhana. Kemudian next word. Ketika listnya empty, reset list. Kita maukan reset list. Oke, kita reset list. Dan reset list ini kita harus buat. Oke, udah. Dan ketika on clear, kita cancel. Karena kalau tidak, akan berjalan terus. Meskipun, makanya tadi ini sebenarnya gunanya kita mempelajari life cycle. Jadi, salah satunya, meskipun ini bukan penerapan life cycle di fragment dan activity, tapi ini salah satu bentuk bagaimana pentingnya mengetahui misalnya ada on pause, on stop. Misalnya ini, pada saat on clear, kita harus cancel timernya. Misalnya gini, bayangkan kalau timernya itu jalan terus meskipun itu di background, jadi itu bahaya. Jadi ini kita harus cancel ketika dalam metode on clear, dalam kondisi on clear, dalam life cycle on clear. Oke, udah. Run your app and play the game. Kayaknya saya harus jangan 60 second, 5 second aja sih. 60 kita kasih 5 detik aja. Terlalu lama nanti. Oke. Oke, kita coba. Run your app and play the game. Wait 6 second. Kayaknya ini cuma 5 detik. And the game finish automatically. However, the time text it's not display on the screen. Oke. Tapi timer text itu belum muncul di screen-nya. Kita coba ya. Jadi di sini timer text-nya belum muncul, tapi setelah 5 detik pasti akan berhenti. Harusnya. Coba kita play. Harusnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Finish. Tapi itu tadi masalahnya. Belum muncul teksnya belum muncul. Jadi di sini kita melakukan transformasi karena kan bentuknya itu beda. Di sini kita pakai format jam, detik, jam, menit, detik. Kita lihat dulu.
Oh, di sini pakai minute dan second format. Jadi kita kasih format minute dan second. Jadi minute dan second. Jadi the game fragment. Oke, the game fragment late file already includes. Jadi di game fragment itu sebenarnya udah ada includes the timer text view so far. The text view has had next to the place to. Oh, oke. After insert the current time, create the data, object name, current time string. Oke. Jadi kita bikin left data di sini. Transformation-nya. Jadi kita di sini ada map, kita mapping current time-nya menjadi di sini date utils, kita pakai date utils, kemudian format elsevier time itu pakai time. Jadi kita di sini kita formatan. Ini contoh penggunaannya. Jadi transformation map. Jadi kita tempel ke di bagian give model. Oke, file current time screen, view model. Udah banyak sekali ya. Transformation. Nah, ini kan. Nah, sekarang baru kita tempel di sini. Nah, sebenarnya di sini udah ada. Jadi sini udah ada sebenarnya timer text. Nah, timer text. Tapi karena belum ada datanya, jadi pasti kosong. Jadi sini kita ada di sini. Jadi ini akan merujuk ke di sini. Current time string. Jadi run your app and play the game. Oke. Run your app and play the game. Oke, kita run our app. Ini 5 detik saja, karena kalau 60 detik lama. Jadi ini step 5 detik. Kita akan tunggu. Ini merupakan bagian terakhir. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Apabila ada pertanyaan silahkan. Saya coba diskusi aja, sharing-sharing tentang materi ini. Juga masih baru. Oke, kita play. Nah, bisa dilihat ini Lita 3, 2, 1. Oke, udah ada timernya. Dan teksnya juga ada. Oke, setelah itu finish. Oke, udah. Selesai. Oke. Baik, mungkin itu tadi. Sekarang kita sudah pelajari arsitektur komponen, mulai dari view model, live data and live data observer, data binding with view model and live data, dan live data transformation. Untuk kuisnya bisa nanti diambil masing-masing. Ketika udah selesai, teman-teman selesaikan tadi kode labnya. Baik, mungkin itu tadi yang bisa saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Tes. Baik, terima kasih banyak Fadil atas materinya. Jadi tadi kita sudah pelajari mengenai arsitektur komponen seperti view model dan live data. Teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin tadi ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom chat atau aktifkan audionya di. Oh, ini ada pertanyaan dari Rara Zafira. Apa live data dan view model cuma bisa dipakai untuk MVVM saja, Kak? Atau bisa dipakai untuk pattern lain seperti MVP dan MVC juga? Mungkin Fadil silakan jawab. Oke, baik. Gini ya, live data itu untuk MVP dan MVC sebenarnya jujur saya belum pernah kulik-kulik sih. Tapi ketika kita berbicara tentang kan ini view model, memang kalau dari saya itu view model memang lebih kepada nanti ini pattern dari sini. Tapi MVVM itu sendiri sebenarnya lebih luas lagi. Dan karena MVVM itu misalnya nanti dari segi storage juga pasti ada manajemen tersendiri. Jadi ini sebenarnya belum
belum belum bagaimana MVVM sebenarnya. Jadi ini baru arsitektur komponen. Tapi lab data, kalau lab data menurut saya harusnya bisa. Belum, saya nggak bisa jawab pasti ya. Karena saya belum pernah bersentuhan dengan MVP dan MVC. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya berbicara view model itu masih lebih luas lagi, masih jauh lebih luas lagi dibanding yang kita pelajari sekarang. Karena nanti ada pengaturan di situ, misalnya dari udah connect ke internet, misalnya kita pakai metode apa, kita ambil dari database room atau tidak, itu nanti lebih kompleks lagi sih. Mungkin pelajaran selanjutnya. Tapi apakah view model bisa dipakai ke MVP? Itu mungkin beda pola ya kalau saya, karena memang model MVP kan model view model, sedangkan ini model view controller, jadi lebih kepada controller, sedangkan MVP kan model view presenter, jadi lebih ke presenter. Jadi beda pola saya. Tapi kalau misalnya kalau ulik-ulik lagi bisa diulik lagi ya. Jadi itu kalau saya. Jadi MVVM itu seperti namanya model view model, FVV kembali lagi namanya presenter dan si controller. Jadi memang masing-masing itu. Jadi balik lagi ini cuma pattern, kita pilih salah satunya aja. Dan view model memang lebih ke MVVM. Tapi yang saya jelaskan ini bukan keseluruhan dari MVVM. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Tapi live data harusnya bisa sih, karena live data itu bukan live data itu tidak spesifik ke arsitektur tertentu gitu. Jadi baik, terima kasih Fadil atas jawabannya. Bagaimana Rara, apa jawabannya sudah jelas? Oke, terima kasih. Yang lain mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup saja deh. Jadi kesimpulannya di sesi kelima tadi, kita sudah pelajari mengenai activity dan fragment life cycles, bagaimana menggunakan login untuk membantu mendebak dan tracking status aplikasi, dan bagaimana menangani situasi life cycle yang kompleks. Terus barusan tadi di sesi ke-6 kita juga sudah pelajari mengenai arsitektur komponen seperti view model dan live data, bagaimana cara mengintegrasikan data binding dengan view model dan live data, dan live data transformation. Untuk sesi selanjutnya, jangan lupa minggu depan kita akan adakan sesi ke-7 dan ke-8 pada hari Sabtu. Jadi Sabtu depan untuk part 7 itu kita akan bahas mengenai database dan recycle view. Kemudian di part 8 kita akan bahas mengenai connect to internet, atau bagaimana mengambil dan menampilkan data dari internet dan menampilkannya ke aplikasi. Yang belum join di grup Telegram Android, silakan join melalui grup ini. Link materi dan rekaman video juga akan kita share nanti di grup Telegram ini. Kalau tadi mungkin ada materi yang kurang jelas atau mau tanya-tanya hal lainnya berhubungan dengan Android, teman-teman bisa langsung saja bertanya di grup Telegram ini. Kemudian jangan lupa isi form feedbacknya teman-teman di link ini. Tunggu saya copy dulu deh. Untuk teman-teman yang mau coba praktek kan yang di
yang dijelaskan tadi, teman-teman bisa langsung klik saja link ini g.co/android/studyjams dan bisa praktekkan yang tadi. Mungkin cukup sekian dulu sesi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.